Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Purnomo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Biologi tahun 2021, Universitas PGRI Madiun. Hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 12 pada kompetensi dasar 3.7 tentang pola-pola hereditas pada manusia dengan subtopik kelainan menurun pada manusia terpaut gonosom, upaya mengatasi kelainan menurun pada manusia, dan pewarisan sifat golongan darah. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hereditas pada manusia, yaitu kelainan menurun pada manusia yang terpaut gonosom. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelainan menurun tersebut dan pewarisan sifat golongan darah. Namun sebelumnya saya cek kehadiran peserta didik terlebih dahulu. Afnan, Ahmad Akil, dan yang terakhir Sylvia Rahma. Baik, terima kasih hadir semua ya. Anak-anak sekalian, kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran biologi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberi kelancaran dan kepemahaman ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan materi hereditas pada manusia, saya mengingatkan kepada seluruh peserta didik untuk mempersiapkan diri dengan baik ya, mempersiapkan alat tulis dengan baik, mempersiapkan buku pelajaran dengan baik, kemudian memeriksa kerapian diri dengan baik, dan usahakan kondisi anak-anak di tempat duduk sudah sangat nyaman sehingga nanti dalam proses mengikuti pembelajaran ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Silakan anak-anak untuk fokus ke slideshow. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas topik terkait dengan materi hereditas pada manusia. Sebelum lebih lanjut kita membahas materi tentang hereditas pada manusia, di slideshow ini Pak Hendri menampilkan sebuah gambar kelainan menurun pada manusia. Kalau kita lihat di sini, tampak sebuah kelainan di mana seseorang memiliki kuku yang tidak tumbuh. Kelainan apa di mana seseorang kukunya tidak tumbuh dan bagaimana proses pewarisannya? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Riansi, silakan. Kelainan anusia. Kelainan anusia merupakan kelainan tidak tumbuhnya kuku pada jari tangan atau jari kaki atau tidak tumbuh sama sekali. Penyebabnya adalah gen dominan alel A besar C kecil pada autosom, sedangkan alelnya A kecil C kecil tidak memiliki kelainan atau normal. Penyakit bawaan ini merupakan penyakit bawaan dari lahir dan sangat jarang sekali terjadi. Baik, terima kasih, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Riansi. Ya. Pada slide berikutnya, Pak Hendri menunjukkan di sini tampak sebuah kelainan di mana seseorang memiliki gigi yang tidak tumbuh ya. Kelainan apa? Di mana seseorang giginya tidak tumbuh dan bagaimana proses pewarisannya? Siapa yang ingin menjawab? Saya. Silakan. Pada gambar tersebut adalah kelainan anodontia. Kelainan ini terjadi karena benih gigi tidak dapat tumbuh sama sekali. Pada kelainan ini terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif. Pada kelainan ini terjadi pada gigi yang bersifat permanen. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya. Kalau kita melihat dua kelainan tersebut ya, jadi orang kukunya tidak tumbuh, kemudian orang giginya tidak tumbuh. Tentu akan terjadi gangguan-gangguan dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari.
Oleh sebab itu kalau kita melihat dua kejadian ini, saya mengajak diri saya sendiri dan anak-anak sekalian untuk menumbuhkan rasa syukur ya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita lahir dalam kondisi normal. Kemudian mungkin ada di antara kita atau keluarga kita yang menderita sakit menurun seperti ini. Maka kita berusaha untuk menumbuhkan rasa sabar di dalam diri kita. Karena memang yang terjadi ini adalah kehendak dari Tuhan. Hari ini kita akan lebih detail untuk membahas materi tentang kelainan menurun pada manusia. Manfaat mempelajari materi yang pertama adalah mengetahui pola pewarisan kelainan menurun pada manusia beserta langkah-langkah upaya untuk menghindarinya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan pagi hari ini, 1. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan sikap proaktif dan kerjasama dengan baik. Selanjutnya alur kegiatan pembelajaran, 1. Pendahuluan, dan yang ketujuh penutupan. Sekarang kita akan membahas lebih detail terkait dengan kelainan menurun pada manusia. Yang pertama di sini Pak Hendri tunjukkan karakteristik kelainan menurun pada manusia. Karakteristik kelainan menurun pada manusia yang pertama adalah pada umumnya kelainan menurun pada manusia ini tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, kelainan menurun pada manusia ini dapat dibawa oleh gen yang bersifat dominan maupun gen yang bersifat resesif. Yang ketiga, pada umumnya kelainan menurun pada manusia ini dibawa oleh gen yang bersifat resesif, sehingga dalam kondisi heterozigot secara fenotip tidak tampak pada orang tersebut. Yang keempat, karakteristik kelainan menurun pada manusia ini tidak menular dari satu orang ke orang yang lain. Dan yang kelima, kelainan menurun pada manusia ini dapat diusahakan agar kita bisa terhindar. Pertanyaannya sekarang adalah upaya apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari kelainan menurun pada manusia tersebut? Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Silakan. Caranya yaitu dengan mengetahui silsilah keluarga sebelum menikah. Apakah calon pasangannya memiliki riwayat kelainan atau tidak? Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Jadi betul yang disampaikan tadi, salah satu cara atau upaya yang bisa kita tempuh agar kita bisa terhindar dari kelainan menurun tersebut adalah seleksi pranikah. Selanjutnya, pewarisan kelainan menurun pada manusia ini dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah yang terpaut autosom dan yang kedua adalah yang terpaut gonosom. Nah, ini adalah upaya yang bisa kita tempuh untuk mengatasi kelainan menurun pada manusia yang tadi sudah sempat kita bahas sedikit di depan ya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah eugenetika, kemudian yang kedua adalah eutenika, dan yang ketiga adalah eufenika. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang pewarisan sifat golongan darah. Nah, kalau di slideshow ditunjukkan bahwa pewarisan sifat golongan darah di sini ada 2. Berdasarkan sistem ABO dan yang kedua adalah berdasarkan sistem rhesus. Selanjutnya, setelah ini nanti anak-anak akan berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan setiap kasus yang saya berikan. Di kelas ini ada 4 kelompok sehingga nanti ada 4 kasus yang akan dipecahkan oleh setiap kelompok. Kasus 1 untuk kelompok 1. Untuk kasus 1, tampak di situ ada ilustrasi seseorang yang ketika terluka, darahnya terus-menerus mengucur, sukar membeku. Kemudian kelompok 1 diminta untuk menganalisis, menelaah lebih dalam, kelainan apa ini, apa dampaknya, kemudian bagaimana proses pewarisannya, dan bagaimana upaya yang bisa ditempuh untuk mengatasi kelainan ini. Nanti didiskusikan dalam kelompok. Kemudian untuk kelompok 2, ada kasus 2. Di slideshow ditunjukkan, di situ ada kelainan di mana seseorang tumbuh rambut di telinga. Nah, peserta didik dalam kelompok 2 diminta untuk menelaah lebih dalam, menganalisis lebih jauh ya. Kelainan ini apa? Bagaimana proses pewarisannya dan apa dampaknya? Selanjutnya untuk kelompok 3, ada kasus 3. Di sini diminta untuk menelaah terkait dengan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelainan menurun pada manusia. Tadi ada 3, ada eugenetika, ada eufenika, dan ada eutenika.
Kemudian untuk kelompok 4, ini nanti akan menganalisis kaitannya dengan pewarisan sifat golongan darah sistem ABO. Nah, di sini ada kasus pada suatu rumah sakit 3 bayi tertukar. Data jenis golongan darah orang tua dan bayi sebagai berikut. Silakan kelompok 4 untuk melakukan telah lebih lanjut terkait pasangan orang tua dengan bayinya yang benar berdasarkan data tersebut. Nah, baik untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, setelah ini akan berdiskusi untuk memecahkan masing-masing kasus tersebut, kemudian menuangkan hasilnya pada LKPD masing-masing dan PowerPoint. Untuk PowerPoint-nya nanti akan digunakan untuk presentasi. Selanjutnya tugas untuk setiap peserta didik, berdasarkan analisis silsilah golongan darah, buatlah diagram pewarisan sifat golongan darah sistem ABO keluarga masing-masing dalam 3 generasi. Misalnya kakek nenek, ayah ibu, dan anak. Kemudian tuangkan hasilnya pada LKPD masing-masing. Nah, itu anak-anak sekalian untuk topik yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok. Kemudian untuk pembagian kelompok kemarin sudah saya share di grup WA. Saya ingatkan kembali untuk anggota kelompok 1, ketua kelompok 1 adalah Muhammad Dafa. Ketua kelompok 2 adalah Rafli. Ketua kelompok 3 adalah Doni. Ketua kelompok 4 adalah Vario. Silakan kalian saling berhadapan-hadapan dalam kelompok masing-masing. Kemudian tetap menjaga prokes. Setelah ini saya akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Silakan untuk berhadapan-hadapan sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik anak-anak sekalian, saya sudah membagikan LKPD kepada seluruh peserta didik di kelompok. Untuk selanjutnya, peserta didik dalam kelompok diminta untuk memecahkan setiap kasus yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kalian bisa mencari sumber literatur dari berbagai macam source. Bisa membaca buku, kemudian bisa mencari sumber informasi dari internet, kemudian bisa mencari informasi dari YouTube, kemudian anak-anak juga bisa melihat materi yang sudah saya share di Google Classroom. Seluruh sumber daya bisa kalian gunakan untuk memecahkan kasus yang sudah saya berikan tadi. Silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok. Waktu diskusi adalah 20 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Kelompok 1 membahas tentang apa? Hemofilia. Apa itu hemofilia? Jadi hemofilia itu merupakan kelainan di mana darah itu sukar untuk membeku, dan pada penderita kalau terkena luka itu darahnya membeku sekitar 50 menit sampai 2 jam. Ya, jadi hemofilia itu adalah kelainan di mana seseorang darahnya sukar membeku kalau terluka ya. Silahkan diteruskan lebih detail untuk diskusi kelompoknya ya. Kelompok 2 membahas tentang apa? Hipertrikosis. Ya, apa itu hipertrikosis? Hipertrikosis adalah penyakit tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu seperti pada tepi daun telinga. Penyebabnya adalah adanya gen resesif H kecil T kecil yang terdapat pada kromosom Y. Baik, jadi hipertrikosis adalah kelainan menurun pada manusia yang terpaut kromosom Y dan bersifat resesif ya. Baik, silahkan diteruskan diskusinya. Kelompok 3 berdiskusi tentang apa? Tentang upaya mengatasi kelainan menurun pada manusia. Upaya mengatasi kelainan menurun pada manusia itu apa aja? Nah, untuk mengatasi kelainan tersebut itu ada 3 cara. Yang pertama ada eugenetika. Eugenetika itu merupakan upaya perbaikan sosial yang meliputi penerapan hukum-hukum dari pewarisan sifat. Ya. Kemudian ada eutenika, yaitu upaya yang menerapkan melalui pengolahan lingkungan seperti pendidikan, peningkatan gizi, kemudian ada rekreasi dan olahraga. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada eugenika. Eugenika merupakan penyembuhan dari gejala penyakit-penyakit genetis. Ya, baik. Jadi upaya untuk mengatasi kelainan menurun pada manusia dibedakan menjadi 3 ya. Tadi ada eugenetika, ada eugenika, dan ada juga eutenika. Nanti dijabarkan lebih detail pada saat presentasi. Silakan diteruskan untuk diskusinya. Kelompok 4 berdiskusi tentang apa? Tentang sistem golongan darah ABO. Coba
jelaskan atau uraikan bagaimana genotip dan fenotip dari golongan darah sistem ABO. Untuk golongan darah A itu memiliki genotip IAIA dan IAIO. Lalu untuk golongan darah B itu memiliki genotip IBIB dan IBIO. Lalu untuk golongan darah AB itu memiliki genotip IAIB. Lalu untuk golongan darah O memiliki genotip IOIO. Oke, baik. Tadi untuk kelompok 4 diminta untuk memecahkan kasus 3 bayi yang tertukar di rumah sakit ya, berdasarkan data genotip dan fenotip golongan darah sistem ABO. Silakan kalian meneruskan diskusi untuk memecahkan kasus tersebut. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi kelompok. Nanti untuk presentasi kelompok kita urut dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Kita mulai terlebih dahulu dari kelompok 1 dulu. Siap kelompok 1? Siap. Baik, kalau sudah siap, kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hemofilia. Nah, jadi dari situ hemofilia merupakan kelainan di mana darah sukar untuk membeku. Nah, hemofilia dikendalikan oleh darah setiba yang terpaut kromosom X terjadi akibat mutasi genetik. Nah, pada penderita hemofilia, jika luka darahnya akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Dan ini akan dilanjutkan oleh Kemudian, jika pendarahan terus terjadi, dapat menyebabkan shock hipovolemik, yaitu kegagalan fungsi organ akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Kemudian, komplikasi lain yang terjadi saat mengalami hemofilia adalah perdarahan di otot, sendi, saluran cerna, dan organ lainnya. Wanita hemofilia bersifat letal atau mati sejak masih dalam kandungan. Seorang pria normal menikah dengan wanita pembawa sifat hemofilia. Kemungkinan keturunannya sebagai berikut. Yang pertama, parental XH besar Y menikah dengan XH besar XH kecil. Gametnya XH besar Y XH besar XH kecil. Untuk filia, XH besar sebagai perempuan normal, XH besar XH kecil sebagai karier, XH besar Y laki-laki normal, XH kecil Y sebagai laki-laki hemofilia. Jadi dari hasil perkawinan kedua orang tersebut, tampak anak-anak yang dilahirkan itu adalah 20% wanita normal, 20% wanita normal karier, 25% laki-laki normal, dan 25%-nya lagi itu laki-laki penderita hemofilia. Jadi begitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1 terkait dengan hemofili ya. Hemofili itu adalah kelainan di mana seseorang apabila terluka darahnya terus mengucur dan susah membeku. Kelainan ini seperti disampaikan tadi terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Bagaimana terapi yang dapat dilakukan untuk penderita hemofilia A dan B? Ya, ada beberapa jenis hemofilia. Yang ditanyakan oleh teman kita tadi adalah bagaimana terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hemofilia tipe A dan tipe B. Silakan kelompok 1 untuk memberikan jawaban. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi terapi utama untuk hemofilia A dan hemofilia B itu bisa dilakukan dengan pencegahan pendarahan pada pasien dan penanganan cepat dengan faktor pembekuan darah jika pendarahan terus terjadi. Selain pemberian konsentrat faktor pembekuan darah, dapat juga diberikan DDAVP pada pasien pada hemofilia A, antifibrinolytik dan fibrinolytik. Baik, terima kasih. Demikian jawaban dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan ditutup dulu presentasinya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 2. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai hipertrikosis. Yang pertama mengenai hipertrikosis. Hipertrikosis yaitu kelainan tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu seperti di tepi daun telinga. Gen H kecil dan T kecil terdapat pada kromosom Y, menyebabkan tumbuhnya rambut di tepi daun telinga. Bila genotip laki-laki adalah X, Y, H kecil, T kecil, maka fenotipnya akan menampakkan hipertrikosis, sedangkan genotip X, Y, H besar, T kecil itu normal. Dampak hipertrikosis terhadap kesehatan tidak begitu signifikan, hanya berpengaruh pada kondisi secara estetika. Kemudian untuk pemeriksaan sifat hipertrikosis, jadi contoh pemeriksaan sifat hipertrikosis sebagai berikut. Seorang laki-laki yang menderita hipertrikosis menikah dengan seorang wanita normal. Kemungkinan anak-anak yang dilahirkan adalah parentalnya X, Y, H kecil, T kecil disilangkan dengan XX. Gametnya X, Y, H kecil, T kecil, X, dan juga filialnya XX, X, Y, H kecil, T kecil. Dari perkawinan kedua orang tua tersebut, tampak bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah 100% wanita normal dan 100% laki-laki penderita hipertrikosis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2 terkait dengan kelainan menurun yaitu hipertrikosis. Hipertrikosis adalah kelainan tumbuhnya rambut di telinga ya. Kadang-kadang kalau sangat parah itu bisa muncul sampai di wajah gitu. Nah, kelainan hipertrikosis ini tadi sudah disampaikan terpaut pada kromosom Y dan bersifat resesif. Nah, karena terpaut pada kromosom Y, maka yang menderita kelainan hipertrikosis ini hanya laki-laki saja. Perempuan tidak akan pernah menderita kelainan yang disebut dengan hipertrikosis ini karena perempuan tidak memiliki kromosom Y. Kromosom pada perempuan adalah XX begitu. Baik, ada pertanyaan dari peserta didik lain? Silakan. Bagaimana perawatan untuk penderita hipertrikosis? Baik, jadi kalau hipertrikosis tadi tumbuhnya rambut di telinga, kadang kalau sudah parah di wajah, bagaimana perawatannya? Silakan kelompok 2. Hipertrikosis itu tidak benar-benar bisa diobati, namun ada perawatan untuk mengatasinya. Yang pertama adalah perawatan jangka pendek yang harus secara rutin dilakukan, yaitu pencukuran rambut, pencabutan rambut dengan waxing, dan juga bleaching rambut, yaitu menghilangkan warna rambut sehingga rambut tidak begitu terlihat. Kemudian ada perawatan jangka panjang, yaitu elektrolisis, yaitu menghilangkan rambut dengan menghancurkan folikel menggunakan listrik bermuatan kecil. Yang kedua ada perawatan laser, yaitu sel-sel rambut akan dibakar dan dimatikan dengan sinar laser. Baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk jawaban dari kelompok 2 ya. Nah, jadi perawatan dari hipertrikosis ini ada 2. Yang pertama adalah perawatan jangka pendek yang harus dilakukan secara berkala dan perawatan jangka panjang ya. Nah, salah satu dari perawatan jangka panjang tadi adalah elektrolisis. Baik, silakan ditutup dulu untuk presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai upaya mengatasi kelainan menurun pada manusia. Yang pertama ada eugenetika. Upaya perbaikan sosial meliputi penerapan hukum-hukum perwarisan sifat, misalnya yang pertama ada menghindari perkawinan dengan keluarga dekat, lalu yang kedua ada memahami hukum-hukum hereditas, yang ketiga tidak menikahkan orang-orang yang memiliki gangguan menurun, yang nomor 4 dilakukan pemeriksaan kesehatan dan asal-usul calon pasangan suami istri sebelum menikah,
Yang kelima, memelihara kesehatan fisik dan mental. Lalu yang terakhir adalah menggunakan peta sosial. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara autentika, merupakan upaya yang dilakukan melalui pengolahan lingkungan. Contohnya yaitu yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua peningkatan gizi, ketiga perbaikan tempat tinggal, yang keempat olahraga, dan yang kelima rekreasi. Yang ketiga, eugenika, merupakan penyembuhan gejala dari penyakit-penyakit genetis. Beberapa penyakit genetis merupakan gangguan metabolisme tubuh seperti tidak adanya enzim tertentu. Sebagai contoh, bayi penderita phenylketonuria. Jika dapat terdeteksi lebih awal, dapat dilakukan diet fenilalanin sehingga anak tersebut dapat berkembang normal. Untuk selanjutnya, kelebihan eugenetika yaitu upaya eugenetika memberikan efektivitas yang tinggi pada tingkat keberhasilan pencegahan kelainan menurun pada manusia. Untuk kekurangannya, upaya eugenetika dengan menganalisis silsilah keluarga terkait suatu kelainan tertentu tidak mudah dilakukan, apalagi bila dalam kondisi heterozigot sebagai karier karena kelainan tidak tampak. Selanjutnya, kelebihan dari eugenika, upaya eugenika dilakukan melalui pendidikan, peningkatan gizi, perbaikan tempat tinggal, olahraga, dan rekreasi mudah dilaksanakan. Namun kekurangannya, upaya eugenika ini belum tentu memiliki tingkat keberhasilan dalam efektivitas yang tinggi dalam pencegahan kelainan menurun pada manusia. Lalu ada eugenika, kelebihannya itu dapat mengurangi gejala akibat kelainan menurun yang dialami oleh penderita kelainan menurun. Kekurangannya, upaya perlindungan terhadap kelainan yang sudah terjadi membutuhkan waktu yang relatif lama dengan biaya yang relatif besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, demikian presentasi dari kelompok 3 terkait upaya bagaimana mengatasi kelainan menurun pada manusia. Ada 3 ya, ada eugenetika, ada eutenika, ada eugenika. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan. Mengapa perkawinan pada kerabat dekat dapat memunculkan kelainan menurun? Siapa yang menjawab kelompok 3? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Vario. Karena perkawinan dengan kerabat dekat dapat meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan 2 salinan dan menyebabkan kelainan menurun dibandingkan jika perkawinan dengan orang lain yang tidak berkerabat dekat. Hal ini dikarenakan kelainan menurun umumnya terpaut pada gen resesif, dan bila perkawinan dengan kerabat dekat terjadi tidak ada gen yang akan menutupinya. Ya, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Jadi mengapa perkawinan dengan kerabat dekat itu tidak direkomendasikan? Karena dengan kerabat dekat itu gen-gen yang dimiliki oleh seseorang itu cenderung relatif sama, sehingga kalau misalnya ada gen resesif yang menyebabkan suatu penyakit, tidak ada gen dominan lain yang menutupi. Baik, silakan ditutup dulu presentasi dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya presentasi terakhir dari kelompok 4. Silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pewarisan sifat golongan darah. Pada suatu rumah sakit, 3 bayi tertukar. Manakah pasangan orang tua dengan bayinya yang benar jika data jenis golongan darah orang tua dan bayi tersebut sebagai berikut? Pasangan orang tua 1, golongan darah A dan A. Pasangan orang tua 2, golongan darah A dan B. Pasangan orang tua 3, golongan darah B dan O. Bayi 1, golongan darah B. Bayi 2, golongan darah O. Bayi 3, golongan darah AB. Pasangan orang tua dengan bayinya yang benar berdasarkan data jenis golongan darah orang tua dan bayi adalah pasangan orang tua 1, golongan darah orang tua A dan A, bayi 2, golongan darah bayi O. Pasangan orang tua 2,
AB. Pasangan orang tua 3, golongan darah orang tua B dan O, bayi 1, golongan darah bayi B. Jadi uraiannya, untuk pasangan orang tua 1 dengan bayi 2, ada orang tua bapak bergolongan darah A dan ibu bergolongan darah A. Jadi parentalnya ada IAIO dan satunya lagi IAIO. Lalu gametnya ada IA dan IO, dan sebelahnya ada IAIO juga. Kemudian filialnya ada IAIA, kemudian IAIO dan IOIO. Dari diagram persilangan di atas, kedua orang tua dengan golongan darah A heterozigot dapat melahirkan anak bergolongan darah O. Lalu untuk yang kedua, ada pasangan orang tua 2 dengan bayi 3. Itu orang tuanya A dijelaskan dengan orang tua B. Untuk parentalnya di sini ada IAIA, lalu ada IBIB. Untuk gametnya ada IA dan sebelahnya IB. Untuk filialnya yaitu IAIB. Dari diagram persilangan di atas, kedua orang tua masing-masing dengan golongan darah A dan B homozigot dapat melahirkan anak bergolongan darah AB. Untuk yang ketiga, pasangan orang tua 3 dengan bayi 1. Orang tua B disilakan dengan O, parentalnya IBIB dan IOIO, gametnya IB dan IO, filialnya IBIO. Dari diagram persilangan di atas, kedua orang tua masing-masing dengan golongan darah B dan O homozigot dapat melahirkan anak bergolongan darah B. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4 ya. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan golongan darah sistem ABO? Ya, ada sistem golongan darah ABO. Dasar klasifikasinya apa? Silakan. Jadi, penggolongan darah sistem ABO itu didasarkan pada keberadaan aglutinogen yang terletak pada permukaan eritrosit seseorang. Jadi, orang yang memiliki golongan darah A, yaitu memiliki aglutinogen A. Jadi, terus orang yang memiliki golongan darah B, yaitu memiliki aglutinogen B. Dan orang yang memiliki golongan darah AB, dia memiliki aglutinogen AB. Sedangkan orang yang memiliki golongan darah O, dia itu tidak memiliki aglutinogen. Ya, baik, kasih tepuk tangan untuk. Jadi dasar dalam penggolongan darah sistem ABO adalah ada tidaknya atau jenis aglutinogen yang terdapat pada permukaan eritrosit seseorang. Jadi kalau misalnya saya golongan darahnya B, maka pada permukaan eritrosit sel darah merah saya terdapat aglutinogen B. Kalau misalnya Riensi memiliki golongan darah A, berarti pada permukaan eritrosit Riensi ada aglutinogen A dan seterusnya. Baik, silakan ditutup terlebih dahulu presentasi dari kelompok 4. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, kita telah mengikuti presentasi yang luar biasa dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya ingin salah seorang peserta didik untuk memberikan kesimpulan dan refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan dan refleksi? Silakan. Jadi untuk materi yang dipelajari hari ini, yang pertama adalah kelainan sifat pada manusia. Kelainan sifat pada manusia terpaut kromosom, seperti hemofilia dan hipertrikosis. Ada 3 cara penanganan, upaya penanganannya. Yang pertama eugenetika, yang kedua eutanika, yang ketiga eugenika. Bukan hanya kelainan saja terdapat golongan darah yang diwariskan dari orang tua ke anak. Terdapat materi yang menurut saya lumayan menarik, yaitu kelainan pada kelompok saya sendiri yang saya bahas tadi, yaitu hemofilia. Hemofilia tadi merupakan merupakan kelainan di mana darah sukar membeku dalam kurun waktu 50 menit hingga 2 jam. Karena itu saya bersyukur saya memiliki kromosom yang
normal, di mana saya sehat dalam itu. Untuk materi yang menurut saya kurang bisa dipahami juga terdapat pada kelompok saya, yaitu mengapa perempuan yang hemofilia disebut letal dalam kandungan dan pasti meninggal, sedangkan laki-laki tidak. Yang saya pelajari sekarang dalam penerapannya, upaya untuk saya belajar yaitu membaca dan mengerjakan soal dahulu, di mana dengan cara itu saya dapat lebih memahami dari materi ini. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi untuk refleksi yang sudah disampaikan adalah salah satu diantaranya ada pertanyaan kalau pada perempuan hemofilia itu bersifat letal. Tetapi hemofilia pada laki-laki tidak bersifat letal. Mengapa demikian? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tidak hanya untuk salah seorang peserta didik saja, tetapi berlaku untuk seluruh peserta didik. Nanti kalian bisa mencari sumber informasi yang lebih detail lagi, mengapa pada wanita bersifat letal hemofilia ini, kemudian pada laki-laki tidak bersifat letal. Kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan, bisa kalian sharingkan di grup kelas. Nah, selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, nanti saya minta tolong kepada seluruh peserta didik untuk mengumpulkan hasil kerja kelompok kalian dalam bentuk file PPT ke saya. Nanti akan saya koreksi dan saya nilai. Selanjutnya untuk seluruh peserta didik diminta untuk mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya akan merilis soal evaluasi untuk dikerjakan oleh peserta didik. Nah, silakan anak-anak untuk menyiapkan HP-nya masing-masing ya. Kemudian membuka Google Classroom. Saya akan segera merilis soal evaluasi untuk anak-anak kerjakan. Namun sebelum saya merilis soal terkait dengan evaluasi hari ini, saya tolong dibantu untuk buku-buku dan LKPD ditutup terlebih dahulu, kemudian diletakkan di bawah meja ya, biar dalam proses pelaksanaan evaluasi ini nanti berjalan dengan baik. Baik anak-anak sekalian, untuk soal terkait evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini sudah saya rilis di Google Classroom. Silahkan anak-anak untuk mengakses menggunakan HP anak-anak masing-masing, kemudian mengerjakan soal yang sudah saya tampilkan di Google Classroom ya. Ada 6 nomor, silahkan anak-anak untuk mengerjakan dalam waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, waktu mengerjakan evaluasi telah habis. Silahkan anak-anak submit pekerjaannya. Baik, kalau sudah disubmit silahkan semua fokus dulu untuk menghadap ke depan lagi. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita telah mempelajari materi tentang kelainan menurun pada manusia yang terpaut gonosom, upaya mengatasinya. Dan kita juga telah mempelajari tentang bagaimana proses atau pola pewarisan sifat golongan darah sistem ABO dengan sangat baik. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi tentang mutasi. Untuk itu, saya minta kepada seluruh peserta didik untuk mempelajari materi ini di rumah terlebih dahulu ya, sehingga nanti dalam proses pembelajaran lebih nyambung dan lebih mudah untuk memahaminya. Baik, kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Baik, terima kasih. Hari ini kita telah belajar dengan sangat luar biasa. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Awi Karsu. Tepuk tangan dulu.